Muhammad itu membangkang dia sama Allah. Disuruh Allah apa, dijawab dia ini. Oke. Coba Itu buka surat pikiranmu Al-Ahzab sendiri nomor begitu 63. Itu Sebentar, buka pikiranmu surat sendiri Al-Ahzab mengatakan 63. Apa seperti isinya? itu. Al-Ahzab 63. Apa isinya? Mana? Kiamat, Katanya kamu kiamat. punya Quran. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Oke, ya, oke. Kiamat hanya Allah yang tahu. Ya. Itu. Jadi Nah, terus? saya bukakan saja. Kamu kan malas buka Quran. Nah, sebentar. Kan malas, karena nggak ada Al-Ahzab. wudhu. Kalau tinggalin ini, Al-Ahzab. ntar saya Sebentar turun. ya. Dikira saya nggak berani. Nah, Iya, kamu masalahnya takut buka Quranmu. bukan takut karena saya nggak punya wudhu. Diajarin nggak punya wudhu, nggak bisa pegang Quran. Ngarang bebas kamu. Ngarang bebas kamu. Ngarang bebas kamu. Pegang Injil. Saya bacakan. Ini dikatakan di sini, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Terus? Jadi permasalahannya Jadi gimana? ketika ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa Allah perintahkan supaya Muhammad mengatakannya? Apa Allah perintahkan supaya mengatakannya? Saya ulangi pelan-pelan, saya ulangi pelan-pelan. Coba ulang. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kul, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah di sisi Allah. Betul? Ya, betul. Jadi Allah memerintahkan Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, apa yang harus Muhammad jawab menurut Allah? Di dalam hadis dikatakan. Sebentar dulu. Suruh Ini Allah apa? menjadi, Apa yang menjadi Allah suruh? revisi saya. Menjadi revisi saya. Karena ilmu yang saya ambil dari pelajaran dia. Menurut Al-Quran, Allah bilang sama Muhammad, katakanlah hanyalah di sisi Allah. Iya, memang hanya Allah yang tahu. Iya, tapi di dalam gimana? hadis Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Jadi di sini Muhammad tidak mendengarkan perintah Allah. Dengar, Edis. Karena Allah suruh Edis, Muhammad bilang sama Edis. orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat bahwa pengetahuan hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Tapi Iya, memang Muhammad betul di itu. dalam hadis malah sok tahu bilang katanya kiamat hari Jumat. Dengar saya, Makanya Edis. saya bilang, Oke. Bang, Muhammad sering bantah Allah. Dengar saya, Edis. Nih, sering dengar dulu, mereka dengar dulu. tengkar satu sama Dengar lain. dulu. Dengar dulu, Edis. Makanya kalian Walaupun punya di dua firman rob nggak ada, satu sama walaupun lain di saling Quran nggak tabrak-tabrakan. ada, ya, udah. Terserah mau menghina saya, terserah. Walaupun di dalam Quran dikatakan seperti itu, dengar ya. Rasulullah mengatakan bukan atas kehendaknya sendiri, akan tetapi ilham dari Allah. Ada namanya hadis qudsi. Ada yang Ilham namanya dari hadis Allah. qudsi. Wah, Bukan ini hanya baik. bukan hanya melandaskan Al-Qur'an, akan tetapi hadis, kemudian ijma, qiyas dan lain sebagainya macam. Bukan kayak kalian di Alkitab dibilang begitu langsung kalian antikan begitu. Baik. Nah, Baik. Teman-teman, selama ini orang Islam tuh diprank karena Muhammad itu dapat wahyu dari Allah. Apakah Muhammad dapat wahyu dari Allah atau dari setan? Perhatikan ya, perhatikan. Seperti apakah wahyu datang kepada Muhammad? Anda tahu? ya. Baik, Gimana? saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Ini makanya teman-teman wahyunya Allah dengan wahyunya ini beda-beda ya, karena ya ternyata yang datang Emang itu kayak- adalah kayak syaitan. begonya Perhatikan. kalian. Tidak per... Ini sebuah hadis dikatakan begini. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan memalingkan mereka dari tujuan mereka diciptakan. Ya, ini lonceng itu adalah seruling setan. Nih, hadis tentang lonceng yang menjadi seruling setan ada banyak sekali. Saya tampilkan ya. Nih, saya lihatkan lagi nih. Perhatikan, ya.
Para malaikat tidak akan menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing dan lonceng. Perhatikan. Lonceng itu seruling setan. Nih, ini banyak sekali tentang lonceng. Tapi bagaimanakah Muhammad mendapat wahyu? Nih, saya tunjukin. Bagaimana cara Muhammad mendapat wahyu? Ternyata wahyu datang dalam suara gemerincing lonceng. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada kamu. Inilah makanya orang Islam nih teman-teman ya. Nih, saya tunjukkan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Al-Haris bin Hisham dan seterusnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti gemerincing suara lonceng." Ternyata lonceng yang katanya seruling setan datang kepada Muhammad wahyu yang berupa lonceng pula. Kesimpulannya Muhammad dapat wahyu dari mana? Malu saya mengatakannya. Nanti saya dibilang penistaan agama. Terus kesimpulanmu wahyu datang dari lonceng yang secara Loh, begitu. sekarang saya tanya, menurut Muhammad wahyu datang seperti suara gemerincing lonceng, betul? Betul? Itu seperti. Iya. Bukan lonceng yang seperti asli. berarti enggak. Nah, Muhammad mendengar wahyu itu seperti gemerincing lonceng. Lonceng, betul nggak? ya tapi bukan nggak ada loncengnya begitu. Nah, jangan diartikan Iya, seperti artinya itu. lonceng, suara lonceng, betul nggak? Bukan Suara kayak lonceng, kalian. betul nggak? Ya, betul. Oke, suara lonceng. Sedangkan kata Muhammad, lonceng itu adalah seruling setan, betul? Dan malaikat tidak mau kalau ada lonceng di rumah, betul? Ya. Terus Kesimpulannya betul. berarti Muhammad dapat wahyu dari mana? Dapat dari wahyu dari Allah, tapi suaranya Aduh, berat. Oke lah. udah. Baik Bang, ini karena kita sudah larut malam, ya. Udah. Bagaimana kalau kita lanjutkan besok lagi? Besok. Baik, Saya nggak baik. akan Oke, menyerah. kita rehat dulu ya. Nggak akan. Oke. Kita rehat dulu ya. Akan menyerah saya. Oke, kita rehat dulu. Terima kasih Bung Reza.